Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, kumpulan cerita horor yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan mereka. Balik lagi bareng gue Musa Putra. Kali ini sesuai dengan banyak yang request nih, mana lanjutan dari cerita Sendiri Menembus Puncak Gunung Gede dari Bang Arya Sena. Nah, untuk itu setelah sekian lama mengatur jadwal dan akhirnya ketemu jadwalnya, Bang. Meskipun tengah malam banget, tapi nggak apa-apa. Demi seluruh subscriber dan penonton setia dari channel ini, mari kita lanjutkan ceritanya. Gimana, Bang? Oke, siap. Siap ya, Bang? Oke. Kemarin sampai itu ya, Lawang Saketeng gitu ya. Ya, masuk ke Lawang Saketeng. Iya. Jadi begitu kita masuk Lawang Saketeng, ya tiba-tiba tuh suasana berubah drastis. Di sini mulai kedengeran kembali suara-suara yang renyah, tapi sayangnya bukan dari perempuan beneran gitu. Renyah-renyahan. Nah ya, ini suara renyah banget, jadi suara-suara perempuan ngobrol ya. Bahkan sesekali kedengeran suara yang agak melengking. Di sini benar-benar gue kaget gitu. Sempet pengen mundur karena itu energi yang ditimbulkannya itu benar-benar keras, benar-benar kuat. Gue sempet diam, tapi udah gitu. Ingat lagi sama masalah gue gitu kan, pusing lagi gara-gara itu tuh si TR Smith, langsung lagi gue melangkah dari Bukit Lutung ke Lawang Saketeng. Bisa dibilang tuh fine, ada beberapa gangguan tapi nggak terlalu banyak. Nah, dari Lawang Saketeng ke Simpang Malengger, selain daripada suara-suara yang gue dengar yang dari mana entah dari mana asalnya, itu benar-benar sempat neror psikis gue dengan kuat ya. Tapi udah gue tetap jalan, tahu sendiri bedanya kan, berakar, licin, tambah lagi sama suara-suara ladies ya nggak jelas gitu kan. Kalau ladies yang jelas ya kita sendirian. Nang banyak apa? Bukan lain kan. Ya gimana lagi, udah tanggung jebur sikatnya terus jalan sekitar 20 atau 30 menit ke depan itu kalau nggak salah mulai ada percabangan jalur. Nah pas di percabangan jalur ini, pas gue lagi jalan tuh tiba-tiba di depan gue tuh kayak ada yang lagi turun kan, cepet banget. Nah posisi gue tuh ada di percabangan jalur yang sebelah kiri, sedangkan mereka tuh ambil yang sebelah kanan. Itu tampilannya tuh cewek ya, kayaknya tampilannya cewek tapi jalan cepet banget. Nah tapi gue kan orang bukan tuh, itu gue merinding banget bro, betul-betul gue merinding. Tapi amat orang bukan, golok cabut. Itu golok udah gue taburin garam biasa, cabut dari sarungnya dengan golok telanjang kita jalan. Kenapa sih golok telanjang? Kenapa juga sih harus ngeluarin golok kalau ngeliat setan? Ya sebenarnya filosofisnya tuh kalau kita megang senjata biasanya kita lebih berani, jadi untuk menimbulkan keberanian aja sebenarnya. Terus ada juga sesuatu yang gue pegang kalau kita mengeluarkan senjata tajam, karena mungkin udah beberapa kali gue bahas ya, gue punya pegangan kenapa harus mengeluarkan benda-benda atau senjata tajam ketika gue menghadapi situasi itu. Ya sebuah hadis yang hukumnya sahih ya, di saat menaklukkan kota Mekah, ketika Sayyidina Khalid diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan dua berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Itulah hadis yang gue pegang. Kenapa gue selalu memegang atau mengeluarkan senjata tajam di saat gue melihat penampakan atau membuat diri gue tuh merasa takut. Jadi untuk memanggilkan keberanian juga harga diri gue sebagai seorang manusia. Ketika mereka lewat, gue sempat benar-benar takut, tapi ketika gue pegang senjata tajam, nyali gue ada lagi. Terus gue jalan, itu golok pemasangan terus. Jarak tempuh antara Lawang Saketeng sampai ke Simpang Malengger itu normalnya 40 sampai 50 menit. Tetapi karena situasinya creepy,
gue melewatinya kayaknya lebih cepet deh, gue jalannya lebih cepet. Karena apa ya, itu tadi ada sedikit rasa takut ya jadi mendorong kita bergerak lebih cepat. Ya ada untungnya juga sih itu gue ketemu makhluk tadi. Gue juga bingung ini orang apa bener, jelas kelihatan seperti orang ya, seperti perempuan, tapi kecepatannya ini kayaknya bukan. Tapi gue gak pikirin lah, udah amat yang penting gue terus naik. Terus alhamdulillah walaupun diliputi oleh rasa takut yang luar biasa, akhirnya gue sampai ke shelter Simpang Malaya. Di sini gue istirahat dulu sebentar, ngatur nafas, ngatur keberanian. Nah, setelah gue rasa cukup, habis minum air gue jalan lagi. Seperti tadi, ya, lepas Simpang Malaya, suara-suara renyah tadi pun ada lagi. Jadi suara-suara itu tuh kadang ada, ntar hilang, ntar ada, ntar hilang gitu kan. Begitu gue mau masuk Simpang Malaya tuh hilang. Di Simpang Malaya juga hilang, gue nggak dengar. Begitu gue mulai jalan lagi menuju ke alun-alun timur, itu mulai kedengeran lagi dari kiri kanan. Ya, sedangkan kiri kanan jalur itu hutan, nggak mungkin banget ada orang. Apalagi saat itu gue benar-benar sendirian. Seperti gue bilang, karena ini udah terlanjur basah. Kita udah sampai ke Simpang Malaya, udah deket banget ke alun-alun timur. Ya udah, mending terusin aja melangkah. Walaupun di kiri kanan itu suaranya renyah banget. Sambil jalan, ya gue atur keberanian gue dengan dengan sholawatan, dengan baca ayat suci. Terus gue jalan sampai kira-kira di pertengahan jalur, tiba-tiba di sebelah kanan gue kayak ada kelebatan hitam. Kelebatan yang bukan bentuk real gitu kan, membentuk sosok manusia, sosok hewan, enggak, tapi hanya berupa kelebatan. Tapi energi yang dihasilkannya itu luar biasa. Gue kayak itu bayangannya hitam, tapi dijemput gue. Begitu melihat itu, gue lemes lagi tuh. Aduh, edan. Gue istirahat, atur nafas, atur keberanian. Tapi kaki gue lemes banget rasanya. Jadi gesekan yang ditimbulkan oleh bayangan tadi, walaupun dia hanya sekejap, itu benar-benar bikin gue lemes, benar-benar gue lemes. Akhirnya daripada cuma duduk diem aja, gue buka kopi. Ya gue ngopi lah di situ. Nah, sambil ngopi, satu gelas itu gue kasih lagi, gue taruh lagi. Nah, daripada gue minum sendirian ya, gue bilang gitu kan. Ya udah mbak, lu sekalian ngopi dah bareng sama gue. Gue bilang gitu, nih bang, gue bikinin kopi satu lagi. Udah gue taruh, mau diminum mau kagak gue gak ada urusan. Pokoknya gue bikinin aja tuh, bukan gue mau ngasih makan, enggak. Ini situasinya agak kompleks ya, sulit ya, karena gue sendirian. Jadi ya teman gue ya makhluk-makhluk Allah yang lain, mau dia setan kayak mau dia jin, ya udah ngapain temen lah gitu, daripada ribet, daripada pusing. Udah gue bikinin kopi, mau diminum mau kagak nomor 2 miliar. Udah gue bikinin kopi, gue taruh, udah merah-merah kan masih ada 2 batang. Gue bakar lagi, gue taruh di dekat kopi. Bukan bermaksud gue mau ngasih saja, enggak. Ya tolong deh gitu, di satu jalan sendirian. Ya coba lu ada di dalam posisi gue, gimana sih rasanya. Gue berpikir ya semua yang diciptakan Allah bisa dijadikan teman. Simpel aja buat gue, bukan gue mau memuja mereka. Gue bikin, gue ngopi. Ada lah mungkin sekitar setengah jam gue di situ. Gue penasaran ya sama kopi kan, sama kayak di postingan nggak gitu waktu dulu tuh. Kan dia volume airnya nggak berkurang ya, sama volume airnya nggak berkurang, kuantitasnya istilahnya nggak berkurang. Pas gue cobain, nggak ada rasanya. Apa namanya? Anyep ya, tawar rasanya. Gue bilang terus rokok gudang garam merahnya tuh habis ludes sampai nggak ada sisanya sama sekali. Cocok berarti bang. Cocok dia semua. Keren dong. Jadi CS gitu. CS. Sengaja pas di sana doang. Iya, ya paling kan nggak ada tutupnya lah, walaupun demit juga itu. Dah, itu sisa kopi yang udah tawar itu gue buang, gue beresin lagi alat-alat masak gue jalan lagi. Sepanjang gue ngerokok sama ngopi tadi, itu suara-suara renyahnya udah hilang. Itu sampai ke alun-alun timur gue udah gak dengar lagi suara itu. Yang tadinya kita jalur seperti terkungkung oleh ribunya pepohonan, ketika kita sampai alun-alun timur kan terbuka tuh, wah lega banget rasanya. Pandangan kita kan jadi luas nih.
rasanya gimana ya, jadi tenang gitu, karena kesono jelas, kesini jelas ya, kemana-mana tuh kita melihat tuh semua serba jelas. Di sini gue agak tenang. Di alun-alun timur itu gue kembali duduk dan mengatur pernapasan gue, juga nyetel ulang keberanian kita. Soalnya udah tanggung nih, udah dikit lagi sampai ke puncak gede, walaupun saat itu gue sendirian di dalam pendakian gue ini. Tapi pada hakikatnya gue sangat meyakini bahwa gue gak sendirian, bahwa gue selalu bersama Allah dan kekasihnya yang mulia. Itulah yang membuat gue tetap melangkah, melanjutkan perjalanan gue menuju ke puncak Gunung Gede. Setelah cukup istirahat, nafas gue udah tenang, keberanian gue udah pulih, gue jalan lagi. Waktu ninggalin alun-alun timur tuh alun-alun barat kelihatannya apa namanya, saat itu karena sepi ya, jadi kelihatannya tuh alun-alun Surya Kencana, maksud gue bukan alun-alun barat, itu kelihatannya lain. Itu alun-alun barat alun-alun Surya Kencana itu kelihatannya beda bang. Jadi semacam ada apa ya, energi, semacam ada energi yang kuat yang menggetarkan hati kita, tetapi tidak terlihat oleh mata kita. Lagi-lagi gua kan udah sampai di situ, tanggung lah, terusin aja jalan sambil selawatan, sambil baca Asmaul Husna, gua terus jalan. Nah, itu angin ya, desiran angin yang dingin, suasana yang sepi, itu benar-benar itu sebenarnya membuat gua itu gimana ya? Ya takut iya, ya berani ada, ya kecewa juga ada karena permasalahan gua. Semua campur aduk, akhirnya gue satukan aja lah menjadi keberanian. Terus gue melangkah sampai di tengah-tengah itu, tiba-tiba gue dengar suara manusia gitu di alun-alun barat, di dekat mata air itu sangat-sangat kedengaran suara orang lagi ketawa-tawa, dan logatnya itu bukan logat Sunda seperti yang sebelum-sebelumnya gue dengar. Itu kan kayaknya logatan Sunda, kalau ini kok kayak gak asing bahasanya gitu, kayak anak Jakarta. Gue seneng dong. Pikiran gue, ini pasti manusia gitu kan. Udah gue buru-buru tuh lari kalau barat. Begitu gue sampai, lagi suara doang kan, gue celingak-celinguk, gue puter-puter, tetap nggak kelihatan manusia di situ. Semuanya kosong lompong, hanya ada bunga edelweiss, jatigi, dan semua yang diciptakan Allah untuk ada di situ. Bener-bener nggak ada apa-apa. Pikiran gue gini waktu itu, udah naik puncak kan, udah cuekin aja lah. Gue isi air, pas gue lagi ngisi air itu, nah dari arah puncak kedengeran lagi suara orang ketawa-tawa. Cuma saat itu gue udah bodo amat, bodo amat dah. Kalau kagak ketemu batang hidungnya, bodo amat. Lu mau teriak-teriak, lu mau nyanyi, ya lu jungkir balik sambil jerit-jeritan, bodoh. Udah kagak ngarepin orang lagi, karena di prank mulu. Iya, di prank mulu gua sama jurik dari tadi kan. Cuek. Selesai ngisi air itu, air 2 botol gue isi full, naik ke atas. Gue udah gak mikirin mau ada orang mau kagak, bodo amat, nih tanggung nih, finishing aja dulu. 1 botol gue taruh di salah satu rumah dari Luis, terus gue naik ke atas. Perjalanan gue naik dari alun-alun barat ke puncak saat itu gak terlalu lama, mungkin maksimal itu sekitar 20 menit. Karena apa? Saat itu fisik gue juga masih luar biasa. Tahun 96 itu gue baru berumur 18 tahun. Jadi jangan ditanya dah, urusan fisik masih edan-edannya. Pergerakan naik gue itu cepat, kira-kira 20 menit. Sebelum sampai puncak itu gue kembali lagi dengan suara orang bercakap-cakap. Tapi tidak teriak-teriak, normal lah, percakapannya normal. Tadinya gue apatis kan, amat lah, orang bukan gitu ya. Gue terusin naik, ternyata begitu kita sampai puncak, alhamdulillah orang beneran orang itu cowok semua, ada 5 atau 6 orang lah, gue lupa. Yang jelas dia agak banyak saat itu. Ketika gue sampai puncak, gue senyum-senyum, gue dicuekin sama mereka. Dalam hati gue biarin aja, gue cuek.
Gue langsung posisinya ke arah Edelweiss Bonsai. Di situ gue bongkar nih logistik gue, yaitu mie, nasi, minum kopi. Itu gue masih nggak ditegur sama orang-orang itu. Mereka masih asik aja lah dengan rombongannya. Ya sekitar 10 atau 15 menit akhirnya salah seorang dari mereka ada yang negur gitu, bang sama siapa gitu. Gue bilang sendirian bang. Ah lu yang bener kata mereka gitu. Serius bang. Mereka awalnya nggak percaya gitu, cuek kayaknya, terkesan tuh apa meremehkan lah gitu. Cuman gue cuek amat, gue pikirin. Sekitar 10 menit akhirnya datang lagi, bang lu serius sendirian? Serius gue sendirian. Barulah yang tadinya mereka cuek bebek ya, cuek soang, cuek angsa berubah total langsung. Wah edan gitu, mereka langsung ramah. Nah, udahlah gue ngobrol-ngobrol di situ. Dalam obrolan itu kalau nggak salah mereka tuh anak Bekasi ya. Kalau nggak salah tuh anak Bekasi. Ngobrol, kira-kira setengah jam ngobrol-ngobrol sambil ngopi, gue sambil nikmatin logistik gue. Itu fotonya si TR Smith gue lingker-lingkerin gitu ya, gue buletin, gue ke pinggir kawah langsung ngomong go to hell ya. Sukses juga acara buang foto gue di puncak kawah Gunung Gede. Setelah ngebuang foto itu lega ya kagak, ya sakit mah sakit aja, cuman ada kepuasan aja gitu. Kita berhasil sampai ke puncak gede sendirian dengan teror yang lumayan asik dalam proses perjalanan sampai Gunung Gede. Dan di puncak kita berhasil menunaikan hajat kita. Sedikit ada kelegaan walaupun rasa sakitnya ya tetap aja sakit. Jadi mana nggak sakit, ditinggalin cewek Indo bro. Sedangkan muka gue pas-pasan. Ini cewek gue dapet udah kayak di badan durian, durian sakit ya. Di badan intan atau berlian ya, yang udah bagus-bagus gitu, jauh dari badan pala gitu depan kita. Itu rasanya sakit, tapi ada sedikit kepuasan lah karena berhasil gitu. Musuhnya sama aja sih bang. Kalau lu kan di lingkar-lingkarin buang ke kawah. Nah mungkin kalau orang-orang biasa ada yang di HP dihapus, atau ada yang bentuknya dibakar. Cuman ini emang butuh effort yang lebih luar biasa lah. Iya, butuh sesuatu yang lebih fenomenal mungkin ya. Karena emang gue hobinya kayak gitu kali. Setelah selesai ngobrol-ngobrol itu udah sekitar jam 1:30 ya, jam 1:30. Gue kan juga melihat waktu ya, 1:30 ya udah gue pamit sama mereka. Tadinya gue seneng nih, mungkin mereka juga mau turun lagi panas. Begitu gue tanya, bang ngelintas bang? Enggak, kita balik lagi karena gue ada, aduh sendirian lagi gue turun. Ya udahlah udah 1:30. Langsung gue pamit. Nah, mereka yang tadinya cuek bebek, cuek angsa, cuek soang berubah total ya. Kita hati-hati ya mas, hati-hati bang, lu sendirian nih, gila lu kata gitu kan. Udah selesai kita ngobrol-ngobrol, itu gue langsung turun ke alun-alun barat. Itu perjalanan turun gue bisa dibilang kilat karena gue lari, gue benar-benar lincah dulu ya, tep sampai ke alun-alun timur. Begitu sampai alun-alun timur, gue lihat situasi gitu kan, wah, setiap kita melihat ke tengah lembah alun-alun Surya Kencana tuh hati selalu bergetar hebat. Ya tapi masa iya kita bisa naik nggak bisa turun, kan lucu. Ya udah, tetapkan hati, asah lagi keberanian, kita isi dengan selawat dan asmaul husna, mantapkan hati bahwa kita bisa naik, kita juga bisa turun semata-mata karena pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun naiknya itu dalam keadaan patah hati, tetapi kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi dan pencinta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap gue jaga, tetap berusaha gue jaga untuk tetap kuat di dalam hati gue. Karena itulah gue tetap melangkah. Naik selamat, turun juga harus selamat. Di jalan sampai di tengah-tengah itu gue merinding, tapi nggak ada penampakan apa-apa. Hanya terasa seperti ada gesekan energi yang sangat kuat di kulit-kulit gue, seperti energi listrik itu. Kalau kita ada listrik kayaknya bulu tuh langsung berdiri, tapi nggak ada penampakan apa-apa. Cuek aja gue terus jalan. Setengah jam kemudian kita sampai ke alun-alun timur.
Di alun-alun timur dulu ada pos main. Di sini gue istirahat dulu. Biasa minum, ya itu. Kalau minum kita istirahat berarti kita sedang mencharge keberanian kita lagi. Karena memang butuh keberanian ya, juga kebijaksanaan dan kekuatan tekad serta kepercayaan terhadap Allah dan kekasihnya. Setelah itu gue rasa siap, gue diri. Begitu diri mau melangkah, dah, segitunya ya. Dalam setiap langkah kita selalu menyebutkan asma Allah. Dalam setiap langkah kita selalu menyebutkan nama baginda Nabi. Ya. Tetapi yang namanya godaan goib di saat kita sendirian selalu ada. Mungkin inilah yang disebut dengan ujian. Semakin kuat, semakin hebat kita berselawat dan kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah Asmaul Husna, semakin hebat juga gangguan atau godaan yang kita terima. Karena mereka diciptakan buat itu. Betul. Berdiri. Jadi di jalan menuju ke arah jalur Bumi Putri atau tepatnya menuju ke shelter Simbang Maleber, itu awalnya samar-samar ya, seperti kabut. Awalnya gue pikir kabut. Kabut itu lama-lama membentuk bayangan sosok nenek-nenek. Lama-lama jelas dar bener nenek-nenek. Dia agak bungkuk, kukunya panjang-panjang ya. Terus rambutnya itu selalu ditutupin ke wajahnya. Gue lihat itu sempat merinding gitu. Astagfirullahaladzim. Takut, jelas gue takut sebagai manusia. Tetapi gue sadar, gue sampai di sini selamat. Ya berarti gue turun juga harus selamat. Untuk menjaga keyakinan itu, caranya adalah tetap berselawat juga bertasbih. Bertasbih, berselawat, gue gentakkan kaki gue langsung jalan. Ya mau lewat mana aja masalahnya kan? Jalur itu doang. Ada memang di sebelah kanan jalur itu ada jalur menuju ke Cugenang. Ke Cugenang itu ada dua. Ada yang ke Galudra, ada yang ke kebun-kebun petani. Kalau Cugenang juga bisa lewat situ, tapi lebih parah lagi itu jalur maut. Ya, sebelah kalau kita turun lagi sama Simbang Maleber juga ada jalur yang ke arah Simbang Maleber, Kebon Teh, sama yang ke arah perkebunan penduduk di daerah Cugenang. Di situ aja ada 4 jalur. Ada, cuma kan kita lebih beresiko lagi lewat situ. Udah mantapkan kaki terus jalan. Sosok yang gue lihat tadi kan dia jalan ke arah Simbang Maleber kan. Jadi istilahnya gue ngikutin dia.